Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Para pemirsa pada Suka TV dan SQ TV dimanapun Anda berada, lagu yang Anda dengarkan tadi insya Allah dikenal dan hafal bagi orang-orang yang mungkin hidup tahun 70-an, 80 sampai tahun 2000-an masih kenal lagu tersebut. Hamawi ya Mishmish. Ada sebuah piringan hitam dengan pengantar, di tengahnya ada kalimat begini. Kalau orang-orang di Mesir dan negeri-negeri Arab umumnya membanggakan seniwatinya Ummi Kulsum yang tenar itu, maka kita pun boleh bangga dengan Rafiqah. Bahkan kita merasa lebih bangga karena Rafiqah dapat membawa lagu-lagu tersebut dengan baik, walaupun bentuk lagu-lagu ini berlainan dengan bentuk lagu-lagu tanah airnya sendiri. Rafiqah Datul Wahab adalah seorang putri kelahiran kota Pekalongan, di mana sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di lingkungan pesantren dan mulai menunjukkan bakatnya sebagai qari'ah yang baik dengan suaranya yang merdu, lantang dan bernapas panjang. Sejak usia 15 tahun, Rafiqah pernah berhasil menjadi juara keresiden Wadanan dan akhirnya pernah pula 2 kali menjadi juara se-Jawa Tengah dalam kejuaraan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemampuan Rafiqah Datul Wahab ini juga mendapat perhatian atas dan simpati dari Komite Organisasi Islam Asia Afrika yang merekam suaranya untuk dikirimkan ke negara-negara Asia Afrika, dan di tahun 1966 mendapat kehormatan untuk membaca ayat suci Al-Quran dalam upacara resmi pada hari-hari besar Maulid Nabi dan Mi'raj di Istana Negara Republik Indonesia. Dan akhirnya kini Rafiqah Datul Wahab menjumpai Anda dalam piringan hitam ini dengan qasidah lagu Padang Pasir dengan iringan orkes gambus Al-Fatah di bawah pimpinan Ar-Rahman dan seterusnya. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ini piringan hitam tentang penyanyi gambus legendaris dan qari'ah terkenal Hajjah Rafiqah Datul Wahab. Dan kaset-kaset beliau juga banyak, dan kali ini alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita di tempat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih berkenan hadir kembali di rumah kami. Syukur-syukur tetap bisa sering datang kemari, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Pemirsa, alhamdulillah beliau sampai hari ini sejak lebih kurang 10 tahun lalu mungkin kita bersama, salah seorang penyanyi gambus idola kami. Tanpa dinyana beliau senantiasa berkenan hadir di rumah kami di Pondok Pesantren Ummu Qura di Pondok Cabai Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau tentang perjalanan hidup beliau, karir beliau, dan aktivitas beliau hari ini. Tadi sudah saya bacakan tentang ini, Ustazah. Ini adalah rekaman pertama gambus Ummi Kulsumnya Indonesia, Rafiqah Datul Wahab, yang direkam pada tahun 1966. Jadi sudah berapa tahun sampai sekarang? Sudah 50
tahun. Ini rekaman 57 tahun yang lalu. Dan kemudian saya juga sempat membaca ini ada volume 2-nya. Beliau menulis dan ada tanda tangannya di sini sebagai pengantar dari sebuah piringan hitam yang direkam pada tahun berapa nih tahun yang tidak ada di sini? Tidak disebutkan tahunnya, tapi ini ada volume kedua di mana beliau memberikan pengantarnya dengan kalimat para penggemar yang budiman. Kali ini Anda dapat menjumpai iringan piringan hitam kami yang kedua kali untuk didengarkan. Ini tulisan beliau asli, tulisan tangan. Jadi kalau dulu tulisan tangan itu harus miring dan bagus. Ini beliau, ini gambarnya. Jadi wajahnya mungkin sudah sangat berbeda sekarang karena sudah lebih kurang 57 tahun yang lalu. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini foto beliau ketika membaca ayat suci Al-Quran. Ini qasidah juga. Ini volume As-Salatu ala Nabi Al-Nashr, Al-Masrah. Ini tidak ada tahunnya juga karena dulu memang kelihatannya tahun kurang diperhatikan. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, ini kaset-kasetnya cukup banyak dan saya hampir semuanya punya. Ya Allah. Dan beliau sudah tanda tangani semuanya. Ini ada tanda tangannya. Nah, ini tanda tangan yang langsung kami minta beberapa tahun yang lalu. Jadi insya Allah hampir semua piringan hitam dan kaset Hajjah Rafiqah Dato' Wahab ada di sini. Jadi Anda kalau penggemar beliau tahun 60-an sampai tahun 2000-an bisa datang di rumah kami Pondok Pesantren Ummul Qura untuk menikmati lagu-lagu beliau. Baik, kita lanjutkan pembicaraan dengan beliau. Kalau panjenengan lahir itu aslinya di Pekalongan atau Batang? Di Pekalongan. Pekalongan tahun? Lahir 45. Tahun 45. Jadi ini sisa perjuangan ya. Kalau boleh barangkali banyak. April Nggih. tahun 1945. 1945. Iya. Nama Romo Bapak Kiai Haji Munawir. Kiai Haji Munawir. Kalau boleh kenal Pak Kiai Haji Munawir itu beliau kegiatannya apa dulu? Nya pondok pesantren. Biasa mengajar. Tapi pesantren zaman dulu. Salah ya. Jadi salah dan gratis. Masya Allah. Pokoknya ada tempat makan seadanya gitu. Insya Allah. Nah, wajar kalau misalnya seorang putri dari kiai, seorang ulama besar Kiai Haji Munawir. Saya sendiri tidak tahu sampai sekarang pesantrennya masih ada atau tidak punya. Apanya? Pesantrennya masih ada atau tidak? Masih ada. Siapa yang mengajar? mengajar? Ya 300-an. 300 santri. Tempatnya di daerah mana pesantrennya? Di Kabupaten Batang. Dulu kan Batang ikut Pekalongan. Hmm. Karena kan ada Pekalongan itu, Pekalongan dijadikan kabupaten sendiri. Jadi dari Pekalongan ke Batang itu nggak jauh. Bahkan ada tol sekarang keluar dari sini jauh. Pondok pesantren dekat. Namanya pesantren Al-Munawir. yang Munawir ini. Ini putri dari Mbah Kiai Munawir. Beliau tentu sudah berpulang ke rahmatullah dan ini mumpung ingat saya sempat bertemu dengan seseorang di daerah Batang di mana saya ketika istirahat mampir sholat kemudian ada orang yang kenal dengan saya katanya salah seorang teman mau ngaji terus diajak mampir dia menunjukkan ada gledek ya gledek kota Itu kota. Tembel itu. Hari ini. katanya itu peninggalan dari Mbah Kiai Munawir sampai sekarang masih ada. Jadi beliau rawat betul karena ini peninggalan ulama besar. Saya bilang kalau Mbah Kiai Munawir itu saya kenal dengan putrinya. Siapa? Jangan lupa Dato' Wahab. Ya itu dia tuh. Masya Allah. Waktu itu mau saya minta tapi belum boleh. Sama beliau itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Entah nanti kalau suatu saat mungkin boleh supaya kita bisa menyaksikan peninggalan ulama besar. Baik, saya kira panjenengan mulai merintis karir itu berarti dari ngaji Quran Betul. sebagai qori'ah itu usia berapa kira-kira? Ya pasti. Ma'alim. 15 tahunan ya. Kalau saya baca di sini memang di riwayat hidup yang ada di sini itu 15 tahun menjadi juara Jawa Tengah, qori'ah Jawa Tengah. Jadi ini. Kesini, Nama yang kedua di Bakti Syuhada. Jakarta. Jogja. Ini Jogja. Ya? Gantiannya Yasma. Yayasan untuk Asisma. Ada. Di usia Yang pertama di Pekalongan. Pemerintah juga itu Batang Kagak. Nah itu 15 tahun sudah menjadi qori'ah juara.
Tapi dari bawah, kalau ada Agustusan, maka apa di Kawajanan, kita harus nonton, tiba-tiba ada panitia nyuruh, cepat bang, dipinjemin kudung orang lain tuh. Terus mau ngapain? Baca Quran sebentar lagi. Ya anak-anak kan nggak ngerti ya, ikut aja. Kawajanan, terus kabupaten, terus provinsi. Nah kemudian mulai masuk di dunia gambus tahun 66 kan sudah rekaman ya. Berarti panjang tuh ya. Monggo. Waktu itu ada waktu lama yang pertama. NU. Ya, Yang pertama. Yang pertama itu yang tahun 65, 66 itu. Masya Allah. Nah itu saya disuruh baca Quran. Tapi biasa. Saya kan belum ngerti kan. Itu tempatnya di mana Bu? Ya. Tempatnya di mana? Di sana ya, di Istora. Oh, Masya Allah. Ya. Ada yang menyodorkan, jangan kamu ya Mbak Rafiko, ini aja nih, makan saya. Lebih bagus, kamu nggak ngerti ayatnya apa. Tapi saya bilang sama suami saya, pokoknya jangan dia aja ini nggak panggil gitu. Ternyata tetap alhamdulillah saya yang baca. Nah, itu baru Ingat ya waktu itu yang dibaca kira-kira ayat apa? saya yang bacanya. Oke. Kalau nggak salah kalimatnya ya ini nama minna ikhwah. Oh iya, alhamdulillah. Itu baina akhwaikum. Ya kan itu persaudaraan Iya. nasional itu. Nah itu baru saya tahu penyakit Jakarta itu walaupun sudah menjelang itu mesti ada yang mau menggantikan. Nah, suami saya kan wartawan jadi ngerti begitu, maka kasih kode aja. Nah di situ pas baca Quran dilalah ada orang menyuruh rekaman rebana, tapi sholawat nanti. Saya bingung kok sendiri. Ingat ya salawat nabinya yang seperti apa dulu? Yang bisa, Oke, yang gimana nih? Ini pemirsa mau dengar suara awalnya nih. yang direkam itu, tapi belum ada musiknya itu kan. Itu yang seperti apa tuh Sal? Ya Nabi salamun alaik gitu. Ya Rasul salamun alaik. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه سروري. Wah, jangan dikira ini saya lagu beliau hampir semuanya hafal. Sampai kalau berjanji jelas luar kepala. Lebih ya mungkin 20-30 lagu saya hafal lah, termasuk Sayangilah ibu, atau lagu Mengapa, oh mengapa Wilhub wintawana. Jangan coba-coba, saya hafal lagu seperti ini walaupun si pemilik suara baru 10 tahun yang lalu kita ketemu. Makanya saya terpesona sering ke rumahnya itu begitu karena rasanya kok sosok banget lagu saya apa semua. Kadang saya lupa lah nanya sama beliau. Nah itu mulai rekaman begitu Yai. Terus RI datang, Rekod datang, tapi saya belum kenal siapa-siapa ya Pak Rahmat itu. Rahmat. Rahmat. Dia di petualangan agama kan kerjanya. Ya udahlah berapa orang aja, latihan. Tapi kata misalnya kok kelamaan nih, udah rebana apa aja, masuk rebana pertamanya. Tapi kurang bagus, ya bagus musik tapi ada yang lagunya Mawlidullah bil Rasul fi Rabi'il Awwal Thani Ashara amal fihi ala qawlil maqbul. Nah ini dia nih. Itu dari Kiai Maksum Las. Mbah Maksum Las sama. Wah, tahu. Kan bukan bisa. Om Jenengan pernah modal di sana ya? Terus yang Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin minna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah ya Karim. Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahim. Nah ini itu dari Kiai Bisri Mustafa. Nah ini saya kemarin minta anak-anak saya para santri mencari piringan hitam yang ada tulisannya Bisri Mustafa. Kebetulan karena piringan hitam saya itu lebih dari 2000, anak 10 itu belum bisa menemukan. Saya ingat dulu sempat saya foto
ada tulisan bahwa lagu itu ciptaan Bisri Mustafa. Ya, mungkin bukan langsung ciptaan beliau, tapi beliau yang mengaransemen atau mengiramakan ciptaan Bisri Mustafa. Itu saya cari kemarin sampai hari ini belum ketemu, makanya masih bagian acak-acakan itu. Itu gara-gara menurut Pilasem, itu sih Mustafa kan tahu. Menurut saya upahnya dengan waktu itu, waktu di Senayan sudah mondok belum? Belum berarti Ki? Belum mondok. Jadi, Enggak dong, Senayan kan 65, 66. Saya udah kawin. oh sudah menikah. Pengangkatan baru itu. Nah, kalau gitu, Pas di sana pengangkatan baru juga. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut kita, ini volume pertama kan apa namanya, Hamawiyah Mishmish, Ya. yang artinya itu ini sih tempat berlindung. Suatu seruan dari orang penduduk kepada para perantau untuk kembali bersatu. Hamawiyah Mishmish, Waladi ya Mishmish, tanah airku. Jadi cinta tanah air. Nah, bisanya masuk rekaman sejak saat itu prosesnya bagaimana Bu? Ya itu kan yang saya ceritakan misi di RRI itu sering apalagi malam sering kan, kemudian masyarakat dengar tahu ada rebana saya musik lah, nyari musiknya kemana nggak temu Alwaton belum kenal saya, hanya ketemu Pak Rahmat, kemudian pakai seadanya aja pakai Al-Kata itu. Setelah itu baru rekaman dengan Alwaton. Alwaton itu yang selamat Batang Gitu. nasional itu. Itu Al-Kawakib kan dari Medan. Ya. Kawakib Medan, Alwaton Kuitang, luar Batang. Ya. Kalau Ar-Rahmat itu orang Kementerian Agama ya, Departemen Agama. Ya, orang Tegal ya. Tegal. Ya. Nah itu Masya Allah hebat ya. Tapi ya kalangan banyak kan sekarang gampang enggak. Apa halangan yang waktu itu bisa dihalami lah oleh Halangannya. Ini halangannya kalau mau rekaman ke RI apa itu ya begitulah. Lalu aja yang orang Soga datang, orang Soga datang. Mau apa? Kalau anda semua pas nanti nggak enak semua dulu ya Allah. Dulu biar sos suci ya. Wah, bukan main. Ya kata suami saya bilang aja amin. Suami saya wartawan jadi Masya Allah. terus memberikan spirit terus. Kalau nggak mau maju, duduk di pekalongan aja gitu. Pulang kampung. Masya Ya, Allah. ada bersyukur sekali. Apalagi di sini yainya jiwanya jiwa seni. Jiwa seni itu kan berarti senangnya merangkul, bersatukan kan, nggak muncul dengan kekerasan. Nggak boleh begitu. Makanya saya contohnya di situ. Alhamdulillah. Nah lanjut, itu kira-kira ada berapa volume ya? Nah ini dulu itu 1 tahun itu rekaman 5 kali. Masya Allah. Kan masih jarang sebelum ada. Ini tadi yang Ustaz bilang yang yang kedua itu. Jadi baru berapa bulan rekaman itu Iya, di Barokallah. Nah, iya. belum lama terus rekaman itu. Jadi ini baru selesai, Nah, bulan sekian bulan berikutnya yang ini, di Barokallah. lanjut yang lain ya? Ya. Masya Allah. Ini malah ini orkes Gambus ada awal nggak lagi? Ya ada wah itu Banwir tuh madam kebakaran. Tapi kok bukan kemarin kebakaran sekarang tuh ya. Ini Gambus apa itu? Maka Anda harus makin terus, pulang terus. Kalau ini masih apa? Kalau kan nggak ada ya. Alwaton masih ada di Kalau itu ada Bismillah, Mhm. Ifrah ya, yang padi. Yang terakhir saya ingat ini ada album keempat itu Rabbunallahul Karim. Oh. Nah ini Rabbunallahnya volume keempat. Ada juga ini karena piringannya ada di dalam jadi ini sudah terpasang. Karimu nggak ada, karimu ya, Kiai Jasudi. Ini Kiai Zahid. ini masih gabungan antara Amawi dengan Baradi. Terus ada lagi di kaset itu dikandungkan selama 9 bulan. Saya nih ibu. Coba terusin ya, oke ya. Apa? Saya Kandungan. dikandungkan, oh ya. Selama 9 bulan sayangi ibu.
kau dilahirkan, beribu kesakitan, jangan melawan. Jangan kau lupakan saat kau dilahirkan. Bukan. Bukan ya? Jangan kau lupakan saat ibu udah salah juga. Nah, berarti apa yang ngomong? Terkadang bercerai nyawa ibu. Di badan. Jadi hafalan saya ya. Makanya kalau aduh lupa, mari aja deh. Nanya. Terus terakhir panjenengan ingat barangkali, bukan terakhir, di karir-karir itu panjenengan pernah diundang kemana saja? Nggak ingat. Sekarang di misalnya saya dengar di istana pernah diundang. Iya, pertama. Itu masih Presiden Bung Karno berarti? Ya, sampai ke istananya yang Bung Karno sendiri, minum bersama di situ. Karena nanti yang istana yang untuk Maulid Nabi itu kan berapa bulan kemudian Isra Mi'raj saya Allah kasih keberkahan seperti itu. Pada kita lagi nih jam. Allah bukan kekuatan yang dibaca Al-Quran. Ya itu ada peristiwa. Isra Mi'raj. Kita sudah selesai duduk. Terus sudah ada besar ada Zair lagi. Saya bilang kata Pak yang putus tahun karena tidak diterima Mas Soekarno. Kemudian Soekarno yang tadi baca itu bisa nyanyi nggak? Ngomongnya begitu. Bisa nyanyi nggak? Oh ya bisa. Terus naik panggung itu ditunggal sama Soekarno. Kemudian ini Soekarno ya di kitab Sarjan Zair ini saya lagu sholawat juga. Yang lebih salam sama lagu maksudnya bukan sholawat Pak saya. Oh, Habibi yang itu ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam Habibi. Udah. Wah, pokoknya nostalgia lagu ini asik dan enak, apalagi bulan puasa kalau ada. Nanti insya Allah kita coba ya. Kita cari. Sampai kita masih penyanyi top juga. Alhamdulillah. Terus masih ada setelah panjangan nyanyi Bung Karno gimana? Terus Bung Karno kan lagi dekat sendiri ya. Terus sudah selesai, saya turun, digandeng juga Bung Karno turun. Masya Allah. Baru pesan itu mengharuskan kita aja Zair. Ya, saya nggak tahunya itu kita itu kan. Jadi orang kan yang selalu berdiri semua kacau kan ada Soekarno lagi hebat-hebatnya lebih muda kan bisa mengapa tempat Soekarno. Nah ini untuk menenangkan supaya orang dulu kembali tenang Nah ini orang tidak tahu. Jadi dalam ketegangan, kekacauan di dalam negeri ada satu di Senayan ya, di sana ya. Di Senayan. Di Senayan di sana. Di sana. Ternyata aja penyejuk, penenang. Bung Karno tahu. Ternyata penenang itu adalah sholawat yang disenandungkan oleh pejabat kepada Tuhan. Ini mestinya ada catatan. Dan alhamdulillah hari ini Allah izinkan di usia beliau yang sudah 79. 79 nanti 1 April 79. Allah masih izinkan peristiwa ini diceritakan pada kita sehingga ada pelajaran. Kalau panas, sholawat. Tegang, sholawat. Ribut, sholawat. Tidak usah macam-macam. Itu ampuhnya sholawat sehingga ketegangan dalam satu ruangan kemudian menjadi mencair dan suasana kembali menjadi suci. Jadi juga yang Mbak kalau sudah selesai sarjana hebat pengen jadi yang sholawat banyak tiap hari 5.000. Wah, kita mencoba ya. Iya, tidak apa-apa. 5.000 itu sholawat bukan rupiah. Ya, Imam Hambali kan begitu katanya. Iya betul. Ya kurang dari 5.000 kan ya. Iya betul. Nah, kalau kuat, ya saya sendiri pernah dapat teguran lah dari Allah karena cukup jarang baca sholawat, tiba-tiba dapat
hiburan yang tidak akan saya ceritakan. Yang boleh tahu hanya ini saya tulis. Tapi aku udah ketemu makanya kenal selawat, makanya anak-anak ini sekarang mesti baca selawat. Selain Al-Quran, selawat Quran, selawat itu penting ya. Jadi kita kembali ke pembicaraan kita ya ini. Nah, ada peristiwa lain mungkin yang cukup diingat bersejarah gitu. Di mana kita malu sampai di daerah mana saja. Ya, luar Jawa itu yang dulu itu saya ke Irian, kan bukan Irian. Oh, mana? Terus ke Papua juga. Nah, itu. Kalau saya baca di sini kan ada sampai apa namanya, dapat perhatian dari komite organisasi Islam Asia Afrika. Jadi direkam, dikirimkan ke negara-negara Asia Afrika. Luar biasa. Waktu kita berkunjung ke Mesir. Oh, sempat di Mesir ya? Iya. Itu di Mesir dalam rangka apa? Tampil juga. Dalam rangka kesaninya dan cuma ya umroh versi Mesir. Kebetulan adik saya kan di Mesir. Jadi sekali mau makanya diminta, kebetulan saya bawa rokan. Oh, disuruh sebagai selain tauhid. waktu itu kan Umi Kulsum masih hidup kan? Siapa ya? Tahun 66 kan? Umi Kulsum masih hidup di Mesir berarti. Belum ada. Dia tuh apa tahun berapa ya? Oh bukan, saya ke Mesirnya itu bukan tahun 66, Oh. tahun 80. Oh, udah 80 an. Saya soal berkunjung ke yatim-yatim Bersama? bersama Abu Hirya. Apa ya itu berarti dari Bapak Thailand. Rebana akhirnya pulang ke Indonesia, Rebana habis di Mesir, di Mekah, saya Yasin itu. Ah, Pak Dhani. Nah, Sempat jumpa dengan beliau. saya. Masya Allah, Masya Allah. Soalnya kan saya punya murid nikah dengan anaknya ponakan saya Yasin. Muridnya siapa namanya? Muridnya Iya. Baria anak yang bertani pisang. Oh, benar, berarti dia kakaknya Kiai Haji Ismail Murtani. Oh iya. Kiai Ismail Murtani itu teman saya. Oh. Yang sekarang ngurus NU di Bekasi. Sering ke sini, saya juga biasa ke sana. Yang kemarin sempat sampai sekarang masih menjadi agen kitab-kitab kuning. Ya benar, dari Condet berarti kan? Kalau timur Sekarang- kan bukan Condet. Sekarang Bekasi. Pisang memang. Sekarang di Bekasi Ismailnya ya. Oh yang pisangan. Ya, betul. Itu memang nikah dengan Nikah dengan ponakan ipar Yasin. Jadi Yasin punya istri. ya. Nah itu istrinya kan namanya Maryam, itu adiknya. Nah itu anak adiknya. Jadi ponakan kan. Jadi nyambung Namanya Baria. Siapa? Baria. Baria. Jadi nyambung kemana-mana saudara. Ya. Masya Allah, ternyata jaringan ulama ini, kalau kita tahu Syekh Al-Fadani itu adalah Musnidul Asar, pemilik sanad hadis abad ini. Dia termasuk gurunya Grand Syekh Mesir, kemudian kalau tidak salah Habib Umar Al-Hafidh, itu semua memiliki sanad dari Syekh Al-Fadani. Beliau adalah orang Padang aslinya, kemudian mukim di Saudi Arabia sampai wafatnya. Maka beliau yang dipercaya penyandang Musnidul Asr, satu jabatan mungkin yang termasuk tertinggi di dalam bidang hadis abad ini ya, pemegang sanad ya, termasuk murid beliau yang mungkin adalah guru saya tuh Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, itu murid beliau juga, dan banyak sekali di Indonesia murid beliau, bahkan di dunia, karena memang beliau adalah bintangnya hadis di abad ini. Alhamdulillah ternyata beliau masih sempat berjumpa ya tahun 80-an. Nah, mungkin coba diingat-ingat ada peristiwa lain ketika manggung di Indonesia atau ketika ada kegiatan di Indonesia, peristiwa yang unik-unik atau apa? Ya hanya begini. Segitu saya kemana-mana tapi tidak pernah tampil di kota sendiri. Pekalongan atau Batak. Karena itu dekat ayah. Ayah bilang walaupun itu marmut halal, kalau nggak biasa makan marmut kan nggak akan bisa. Jadi jangan memaksakan gambus yang ada perempuan yang masuk ke tempat yang berurusan itu biasanya bapak saya itu yang menawar itu. Tapi dia masuk. Tapi sampai beliau wafat, panjenengan belum pernah tampil di Pekalongan dan Batam. Belum. Sebenarnya rugi juga Pekalongan dan Batam gitu ya. Tapi kalau di Buntet berani. Buntet itu kan lain juga sih. Iya. Sayanya udah bingung, udah tua begini kok
di demo kan ada kawinan tuannya ponakannya gitu. Terus saya diam aja, Allah suka. Terus kan saya mengikan, nggak almarhum belum kan jalan itu. Nah, baru saya berangkat panggung. Wah, masya Allah, nggak tahunya bunter juga. Wah, doa kamu sekarang. Seneng aku gitu maksudnya gitu. Ya, iya. Ya Allah, toyib, kalau gitu bilang gitu. Iya. Masuk kayak istrinya Ki Abdul Abbas. Bentar ya, Ini dia anak suara. Insya Allah. Nah ini kan biasalah. Kadang-kadang di kampung sendiri malah orang tidak eksis. Sama dengan Rasulullah kan eksisnya di Madinah dulu. Di Madinah baru kemudian dia bisa Futuh Makkah. Sekian besarnya nama Rafiqah Dartoha, hampir semua telinga waktu itu pasti pernah mendengar di radio-radio. Tapi di kampung halamannya sendiri sampai hari ini ya, sampai hari ini. Tapi itu sunatullah, itu sunatullah. Saya sendiri ngaji diundang itu ya setelah Jakarta ini kemudian baru sampai. Aku walaupun pernah waktu kecil-kecil. Nah jadi Safir Haji Tehmatan Aman Fariqun kan lagunya. Imam Syafi'i, pergilah. Nanti kamu akan dapatkan pengganti dari apa tidak akan kamu alami. Betul. Dan pepatah Imam Syafi'i luar biasa. Wal 'audu fi ardihi na'umul hatab. Namanya ud, apa namanya? Kayu bukur, kayu wangi itu. Di tanahnya itu kayu bakar saja sama saja. Tapi begitu dibawa keluar orang tua ada aromanya itu, harganya sangat mahal. Nah, memang kalau terus saja berdiam di busurnya, panah gak punya sasaran. Dia harus lepas, meluncur, baru kena sasaran. Ini pelajaran dari beliau yang seperti disampaikan tadi bahwa meskipun di seluruh negeri beliau dikenal, tapi di kampung halamannya sendiri tidak pernah diundang untuk tampil. Tapi bisa jadi kalau di radio sudah dengar semua. Orang tidak bisa lagi bermain. Tapi semua itu mengisyaratkan bahwa betapa mustajabnya ayahanda beliau tidak ingin putrinya tampil di kampung halamannya, walaupun merestui. Tapi ya iso ya orang ini. Nah, itu luar biasa. Itu dua orang tua, sekaligus dua seorang ulama. Nah baik itu dari sisi perjalanan seni dan qari'ah beliau. Kemudian tadi panjenengan menyebut ada dua kiai ya, ada dua pesantren yang disebut Mbah Maksum, Asem dan siapa? Ya Bisni Mustafa. Ya Bisni. Nah oke gini aja lah. Panjenengan mondok mulai mondok itu di usia berapa dulu di Lasem itu di Mbah Maksum? Ya, dari Malimat itu belum selesai terus mondok. Mondok di Mbah Maksum. Berarti masih ngaji dengan Mbah Maksum ya? Yang Mbah Maksumnya Mbah Putrinya. Oh Mbah Putrinya. Mbahnya siapa? Di sana panggilnya Mbah Putri. Panjenengan di sana ngaji apa? Dan saya bukan di Mbah Maksumnya, kan putrinya namanya Bunyai Fatimah, suaminya namanya Kiai Mas Ruhin, punya pondok juga khusus perempuan. Nah, kata paman saya di Kiai Mas Ruhin, Mas Ruhin, dengan yang perempuan semua. Kalau di Mbah Maksum kan ada pria, ada wanita. Apa karena saya itu jiwa seni apa? Saya bilang gitu ya nggak ngono lah kata perempuan semua. Jadi saya di sana ngaji ke Mbah Maksum, ngaji sama Mbak Putri, ngaji sama Bunyai Azizah. Masih ingat barangkali kitab-kitab yang dikaji di pesantren itu? Saya ingatnya ya kitab rendahan yang masih Pak Mu'alim. Jadi belum sampai yang tinggi-tinggi, apa yang meriti itulah. Ini adalah sayanya itu kok yo sering itu coba baca Quran pakai lagu. Nah akhirnya sering pergi-pergi diajak sama Bunyai itu mbaknya. Paman saya surat ke ibu saya suruh pulang aja tuh kok nggak mondok, pergi-pergi terus naik mobil. Nggak taunya
bareng sama Bunyai rombongan kan. Dikiranya Nanti ada apa kawinan, ya suruh baca Quran, baca rawi itu, rawi ya. Akhirnya sudah pergi, ya KBC tahu. Terus kita sekolah sama buat itu, benar KBC jemput ke rumah saya. Saya ke sana ajak teman supaya nggak sendiri. Jadi KBC Mustafa samping mondok, katanya tuh Yai, NU suruh ngajar anak-anak Fatayat NU cabang Tanah Rembang. Dilah lagi dari Allah lagi. Perlombaan di Rembang waktu sama semacam di Lasem, saya didaftarkan sama cucunya Mbak Masum, nanya punya itu Rotul Yatimah. Akhir juga, akhir itu. Terus paman saya di Kiai Bisi Mustafa daftar juga, namanya Kiai Bisi Rokofi. Lah saya, jadi saya punya itu Rotu, kemudian Kiai Bisi Rokofi. Kok nilai yang juara pertama itu kalau zaman dulu nggak dipisah-pisah, pria sama wanita jadi satu. Dulu kan. Dia kok juara satu saya. Yang juara kedua itu paman saya itu dia bisa kopi. Yang ketiga punya itu roh. Harus orang usah ngaji, bantuin ulang aja gitu. Nah itu makanya keadaan menuntut ilmu benar-benar ilmu itu memang masya Allah. Benar dah ya Allah. Dimana pun tempat saya hidup ya. Ilmu itu. Walaupun saya ilmunya nggak tinggi, cuma itu namanya kan kadang-kadang itu kaderisasi nih terus semua Pak Yai. Ya pulang jangan kawin, mandek jangan. Ketawa. Ya terus, nah itu visanya dapat lagu ya, dari Mbah Masum atau KBC tadi? Oh dari Mbah Masum. Mbah Masum lagu tadi itu ya? Maulidin Nabi Rasul. Tapi ada kan terus diubah-ubah dikit lah. Nah itu lagu itu tadi memang diberikan untuk rekaman atau sekedar untuk nyanyi? Bukan untuk rekaman sebetulnya. Aslinya? Untuk menghormati Maulid Nabi. Kalau nggak salah, seingat saya beliau pulang haji yang keberapa nggak tahu ya. Itu kita nyambut dengan lagu itu. Sambut beliau pakai rebana ya, rebana. Ya. Dan kebetulan pas Kiai Imran itu loh mondok di sana kan lagu juga dia. Iya betul. Dan pria. Kiai Imran mana tuh? Imran Mas Hadi Pekalongan. Pekalongan ini. Nah terus apa ya? Itu lagu Maulidin Nabi Rasul yang nah kemudian itu Mbah Bisri Mustafa itu lagu apa tadi? Ya Muhammad. Ya Muhammad ya. Muhammad. Nah kita dengarkan sedikit coba Muhammad. Monggo. Mungkin bisa mau dengar. Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin. Minna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Minna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Rahim. Sudah sekalian para pemirsa pada Suka TV dan SB TV dimanapun Anda berada, sempat beredar beberapa tahun lalu atau satu tahun lalu dikabarkan bahwa beliau wafat, berpulang ke rahmatullah. Wah itu saya agak kaget juga. Teman-teman dari beberapa daerah nanyakan ke saya, termasuk keluarganya yang sudah lama tidak bertemu, itu Kiai Dawam Ahmad Salim Pesantren Quran di Sorotigo. Dia mengatakan itu kan keluarga dari istri saya. Di mana beliau sekarang? Ya saya langsung telepon beliau. Ini ada, loh. Ini masa ngangkat telepon dari kuburan? Kok ngangkat telepon dari kuburan? Ini siapa yang bikin isu beliau wafat? Ternyata beliau masih ada, alhamdulillah masih bersama-sama dengan kita. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu juga mengenai apa kegiatan kita hari-hari ini saat ini. Kegiatan bulan suci Ramadan ya perai semua. Ya artinya di selama di era-era ini, oh ya. Kegiatannya apa saja kan? Menyanyi sudah tidak lagi. Qari'ah juga nampaknya sudah jarang berguna. Terus kegiatan apa yang selama ini dijalankan? Mengajar
ngaji, walaupun kitabnya hanya takrib ataupun ya seperti ibu-ibu lah, akhlak ya. Itu ada yang hari Rabu, ada yang hari Jumat gitu, ada yang hari Sabtu. Nah, di tempatnya ya di Pondok Gede. Terus di sini nih Pondok Cabe ini Jalan Talas itu masjid situ. Ustazah Nahwiyah, karena dulu tahun 667, 67, 68 itu belajar sama saya dia. Udah jadi ustazah. Dan di Lebak Bulus begitu juga. Dulunya Ustazah di Mursani almarhumah itu belajar sama saya di waktu sama tinggal di Blok A. Ya itu masih kayak di Istora segala itu. Tahun 65 sampai 10 tahun lah. Kemudian di Condet, kemudian di Cibinong, satu begitu tempatnya. Di Pondok Gede ya udah ada yang hari ini sampai sini. Hanya itu kegiatannya mengajar. Kalau masjid biasanya remaja masjid di sini. Tapi 2 minggu sekali. Ternyata mungkin kita tidak tahu. Kita beranggapan bahwa para penyanyi gambus utama itu hanya kerjanya nyanyi. Ternyata beliau diawali dari Quran. Dan ketika sudah tidak lagi menyanyikan lagu-lagu gambus, beliau tetap eksis mengamalkan ilmunya dengan mengajar kitab. Bagaimana dengan para penyanyi gambus hari ini? Tapi dong Ustaz, kalau lagi ada hari Salis Bang. Oh masih juga ini. Enggak, ini kan itu kan baru pengakuan sepihak. Tapi saya tahu beliau masih biasa ceramah, dengan pengajian. Ibu-ibunya udah pada gatal rebananya. Rebanaan atau organ. Kalau tahu yang nanti yang bakal ngomong saya gitu kan, ceramah. Itu udah di belakangnya udah gatal tangannya udah. Bentar dong, satu lagu aja begitu. Minta lagu. Tapi lagunya lagu yang bangsa kuno. Ibu lagu Alasyan Quran tuh. Iya betul. Kalamullah itu. Terus Hamawi yang tadi yang bisa itu. Jadi suaranya juga kadang-kadang ya dipakai juga. Cuma kan surat wayang ya. Tapi ada yang belajar lagu juga ada. Datang ke rumah, udah diajarin lagu ada. Cuma nggak banyak. Makanya itu kitab. Sholawat ya memang. Untuk selingan biar nggak jenuh. Jadi ada sholawat lagunya apa. Biar nenek-nenek itu butuh hiburan nih. Nyata itu. Saya ingin coba perdengarkan sebuah lagu tadi yang dari Mbah Yai Bisri Mustafa. Mbah Yai Bisri Mustafa itu ayahnya dari Gus Mus. Ya. Ayah dari Gus Mus. Jadi memang keluarga ini unik. Keluarga ulama ini bagus. Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Ya. Kakeknya Menteri Agama. Yakut. Ya, betul. Kakeknya Gus Yahya BPN. Ya. Jadi saya pernah punya, saya bilang tadi, piringan hitam tentang sebuah lagu tertulis penciptanya Bisri Mustafa. Tapi saya cari sebelum puasa kemarin, awal puasa. Sampai sekarang belum ketemu. Ada dari beliau tapi belum sempat direkam. Lagu apa tuh? Malah saya pengen tanya sama Ustaz tuh, lafadznya takut salah. Baik. Nggak lupa lagunya nih. الكرم فين الكرم شوب الكرم شوب الكرم للرضا بين الكرام للرضا بين الكرام إن كان يمشي عليها. Kita dengarkan dulu lagu yang Muhammadiyah salah.
Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Alim, ya Qadim, unsurna ala muslimin. Situ saja tuh. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Bina bi khairil anam wa bi kullil mu'minin. Bina bi khairil anam wa bi kullil mu'minin. Ada yang tertinggal, Ya Allah ya Karim. Beliau punya suami itu lama sakit, kurang 20 tahun ya, 14 tahun. 14 tahun. Merawat anak, merawat keluarga, tanpa suami yang bisa bergerak. Ibu saya 4 tahun baru. Saya tahu benar dari beliau. Dan alhamdulillah beliau diberi kesabaran, sabar sampai anaknya tuntas, dewasa semua, sang suami diambil, ambil pelajaran wanita-wanita, bisa. Ini nasihat buat kita semua, bagi wanita, ibu-ibu yang repot ngurus anak. Beliau bukan cuma ngurus anak, anaknya yang kecil-kecil plus suami yang sakit terbaring selama 14 tahun. Allah berikan umur panjang. Sebagai balasannya, dia masih bisa berbagi kebaikan pada kita semua. Dan tentu saja kita mendoakan mudah-mudahan beliau tetap sehat panjang usia dan terus bisa berbagi ilmu, pengalaman dan nasihat pada kita semua anak-anak bangsa. Terima kasih banyak. Ini mohon maaf. Ini saya todong saja, pokoknya datang ya kita ngobrol. Mungkin ada pesan-pesan buat para pemirsa Polresita TV dan SPTV. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau Karum Bapak Haji Syarif Ahmad. Memberikan kesempatan seperti ini nggak ada. Saya nggak ngira, nggak nyangka. Biasa mau silaturahim aja. Ternyata ada apa sih, sibuk ini kabel apa. Anda persiapkan ini kesempatan untuk saya. Tapi saya kan bisanya ngomong terima kasih doang ya, belum bisa balas apa-apa. Maka diiring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah untuk beliau dan semua keluarga dan para santri. Hanya pesan kami, kalau menuntut ilmu mesti banyak ujiannya, ya kan? Maka harus tahan uji kalau ingin menjadi orang yang teker, yang kuat. Ya, kembali kepada sabar juga saya belum bisa ya, tapi mari latihan agar supaya bisa melaksanakan sabar. Insya Allah akan sampai kepada tujuan kita. Ya masih muda, masih ya. Kalau orang kuno itu bilangnya anak kemarin, gitu ya. Jadi masih banyak waktu untuk mengejar apa yang perlu untuk kehidupan kita di dunia, biar selamat, mulia,
dan sampai di akhiratnya. Dan saya terima kasih kembali kepada santriwan ini yang sudah capek dari tadi, ya Allah. Tapi jangan khawatir, bulan puasa bulan berkah, ya kan? Bulan ijabah, bulan penuh rahmat. Mudah-mudahan yang menerima saya pada hari ini, terutama beliau, Allah senantiasa kan memberikan ampunan dan ridhonya, rahmat dan berkahnya untuk kehidupan kita selama masih ada di dunia ini dan selamat sampai di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hanya pesan sholawat. Quran jangan ditinggal, tapi sholawat juga dibaca. Ya, kalau saya begitu memang senjatanya. Sampai lagu pun juga sholawat. Ada lagu Ya Sayyidi Ya Rasulullah juga. Nah, karena itu ternyata peristiwanya tadi diceritakan, pastilah kepada Nabi, Habibi kan pastilah kepada Nabi. Akhirnya bisa tercapai. Nah, ini kalau Anda pengen tahu, saya itu kalau lagi sumpah-sumpah kemari. Rahasianya sebetulnya sumpah kemari, akhirnya bisa bandar lagi. Maka jangan jauh-jauh sama Pak Kema Bunyai. Kalau mondok kayak saya dulu mondok, saya deketin terus. Karena barokahnya beda. Nah mondok jauh dari kiai sama Bunyainya. Gimana? Kami ingin dapat berkah begitu. Wes, nurut gitu. Kan yang dulu waktu saya belum rekaman, lagu aku yang cilik-cilik diburuk ngaji itu loh. Yen wis gede supaya ngerti ngaji itu gampang syaratnya, asal nurut karo gurune lah gurune. Nah, nurut patuh ya kan? Insyaallah nanti bisa sama kesempatan dapat ilmu dari guru akan menetapkan untuk masyarakat kita. Terima kasih Anda sudah duduk, mungkin sudah capek juga. Apalagi saya ya. Umur berapa tadi? 79 nanti April ulang tahunnya. Udah nanti ulang tahun aja di sini. Dari kesenangan dong kata dia ya. Kira orang begini. Udah salam ramai banget. Yang penting teman-teman para artis gambus kalau sempat kita undang, kita hadirkan di sini karena ini rumah kedua beliau lah. Ya, anggap rumah beliau. Alhamdulillah. Dia sudah Salam berdoa dari beliau ya. Kita amin semuanya. Pemirsa sekalian, sekira sudah panjang perbincangan kita pada sore hari ini bersama Imam Salih Hajat Wafiqah dan Tawarab. Karena beliau selain Qari'ah juga penyanyi gambus, dia juga adalah penceramah. Jadi hamba-hamba Allah, majelis-majelis taklim yang berniat untuk menghadirkan beliau, untuk memberikan nasihat, berbagi pengalaman dan lain sebagainya, silakan insyaallah bisa berhubungan dengan keluarga profesional itu di sini. Insyaallah kami akan membantu. Silakan datang ke Biro atau nanti hubungi beliau saja langsung, tapi yang lewat channel ini aja nanti bisa. Tidak ada apa-apa insyaallah. Baik, saya kira itu saja perbincangan kita sore ini. Sekali lagi terima kasih untuk beliau. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Bermanfaat selalu untuk umat. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.